Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dari Prodi Agroteknologi PSDKU Gayo Lues. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi syarat dan tugas dari Bapak tentang modifikasi iklim mikro. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh pemberian mulsa dan jarak tanam pada hasil tanaman kedelai. Glycine Max L. Merrill. Adapun pendahuluannya, kedelai adalah salah satu tanaman kacang-kacangan yang menjadi bahan dasar pembuatan kecap, tahu, dan tempe. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Di Indonesia, kedelai diperkenalkan oleh pedagang yang berasal dari Cina. Pedagang tersebut meminta petani Indonesia untuk menanamnya. Warisno 2010. Peningkatan produksi kedelai dapat dilakukan dengan perbaikan budidaya, yaitu dengan budidaya menggunakan mulsa. Penggunaan mulsa bertujuan untuk menekan pertumbuhan gulma, mencegah kehilangan air tanah, serta suhu dan kelembapan tanah agar relatif stabil. Penggunaan mulsa merupakan upaya memodifikasi kondisi lingkungan agar sesuai bagi tanaman, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan baik. Adapun metode penelitian di sini, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016 sampai Januari 2017 di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, dengan ketinggian tempat 440 mdpl, jenis tanah latosol dengan pH tanah 6,5. Alat yang digunakan meliputi cangkul, sabit, alat tugal, meteran, tali rapia, timbangan analitik, dan open. Sedangkan bahan yang digunakan meliputi benih kedelai, varietas grobogan, pupuk anorganik, atau yang disebut dengan pupuk SP36 dan KCL, insektisida Matador 25 EC, dan fungisida Transida 335 WSC. Metode penelitian yang ini dilaksanakan di lapang dengan menggunakan rancangan faktorial 3x3 yang disusun dalam rancangan acak kelompok lengkap atau yang disebut dengan RAKL dengan 3 ulangan. Faktor 1 adalah macam mulsa, yaitu mulsa jerami, mulsa plastik hitam perak, mulsa plastik hitam. Faktor 2 adalah jarak tanam, yaitu jarak tanam 40 cm x 10 cm, 40 cm x 20 cm, dan 40 cm x 30 cm. Data yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam. Apabila ada beda nyata, dilanjutkan dengan uji beda nyata terkecil atau disebut dengan BNT pada taraf 1% dan 5% untuk macam mulsa, dan uji ortogonal polinomial untuk jarak tanam. Adapun di sini hasil dan pembahasan. Pada tabel 1 ini, hasil uji BNT 1% dan 5% pada pemberian mulsa terhadap semua parameter. Yang pertama ada macam mulsa jerami, tinggi tanaman 31,92, jumlah cabang produktif per tanaman 2,78 derajat, berat 1000 biji kering 359,41 AB, berat biji kering per tanaman 14,22 B, berat kering berangkasan per tanaman 17,16 B, berat segar akar 487,84 A. Di sini ada keterangan angka yang diikuti huruf yang sama pada kolom yang sama tidak berbeda nyata pada uji BNT 1% dan 5%. Penggunaan mulsa plastik hitam perak memberikan respon paling baik dibandingkan dengan mulsa plastik hitam maupun mulsa jerami. Rata-rata tinggi tanaman tertinggi dicapai pada penggunaan mulsa plastik hitam perak dengan tinggi rata-rata 36,91 cm.
Penggunaan mulsa tersebut dapat memantulkan cahaya matahari. Cahaya matahari yang diterima oleh tanaman dapat memperlancar proses fotosintesis. Menyatakan bahwa permukaan mulsa plastik hitam perak bersifat seperti kaca yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemantulan tersebut dapat mempengaruhi proses fotosintesis bagi tanaman. Oleh karena itu, fotosintat yang dihasilkan menjadi lebih besar dan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Selain itu, warna hitam yang berada di bawah berfungsi untuk menyerap panas dan menjadikan suhu tanah lebih stabil. Baik, di sini ada gambar 1 tinggi tanaman pada macam jarak tanam. Uji ortogonal polinomial ditunjukkan pada persamaan kuadrat Y yaitu 0,039 kali 2 kurang 1,718 kali X tambah 50,64 diperoleh jarak tanam terbaik pada 40 cm kali 10 cm dengan tinggi tanaman 37,37 cm. Pada gambar 2 ini jumlah cabang produktif per tanaman pada jarak tanam, di mana uji ortogonal polinomial ditunjukkan dengan persamaan kuadratik Y sama dengan 0,0017 kali 2 tambah 0,0463 X tambah 3,2963 diperoleh jarak tanam terbaik pada 40 cm dan 30 cm dengan rata-rata cabang produktif 3,4 per tanaman. Adapun simpulan dari penelitian ini, pemberian mulsa plastik hitam perak meningkatkan tinggi tanaman, jumlah cabang produktif per tanaman, berat 1000 biji kering, berat kering berangkasan per tanaman, dan berat biji kering per meter. Angka 2. Jarak tanam 40 cm kali 40 cm meningkatkan tinggi tanaman. Jarak tanam 40 cm kali 30 cm meningkatkan jumlah cabang produktif per tanaman. Berat 1000 biji kering dan berat kering berangkasan per tanaman. Kombinasi pemberian mulsa dan jarak tanam tidak berpengaruh nyata pada seluruh parameter pengantaran. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan sedikit. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.